Oke, kita mulai dari kelompok siapa dulu? Mungkin kelompok kami dulu mungkin. Ya, kelompoknya Mas Ihya. Oke, kami bukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kelompok kami akan menyampaikan final project yang sudah kami kerjakan sampai saat ini. Bentar, saya share screen dulu. Ya. Oke, untuk presentasi mungkin akan disampaikan oleh Mas Mario. Ya. Jadi di sini kelompok kami membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk pasar swalayan. Next lagi. Ada fitur dalam program kami sendiri, ada beberapa. Yang pertama, program ini dapat digunakan oleh baik karyawan dan pembeli. Jadi dalam pilihan karyawan dan pembeli itu ada menunya sendiri-sendiri masing-masing. Dan dalam karyawan dapat memasukkan barang ke dalam list dan dapat mengecek barang yang sudah dimasukkan ke dalam list. Dan juga karyawan tersebut bisa mengganti kode login yang dapat mengganti kode login ke kode yang lain. Dan untuk pembeli bisa melakukan pembelian barang dan mengecek harga barangnya. Untuk materi yang digunakan, kita menggunakan searching, struct of array, dan queue. Searching sendiri digunakan untuk mencari harga yang telah dimasukkan ke dalam list. Struct of array digunakan untuk menampung list yang sudah dimasukkan, dan queue digunakan untuk melakukan check out. Jadi nanti di check out barangnya dimasukkan ke dalam queue dulu. Jika ingin memilih barang yang lain, baru nanti dikeluarkan jika sudah. Nah, selanjutnya programnya akan ditunjukkan oleh Mas Ihya. Oke, jadi akan saya demokan ya programnya. Oke, jadi ini tampilan awalnya itu. Jadi nanti ada pelanggan, karyawan, sama kita bisa keluar jika nggak ingin. Jadi pertama kita sebagai karyawan itu memasukkan barang. Nah, kemudian kita masukkan kode login untuk karyawannya. Nah, di bagian staff, di bagian karyawan itu kita bisa masukin barang, kemudian kita bisa melist stok barang, ada berapa stoknya. Terus di situ itu juga nanti bisa ditambahkan stoknya kalau kurang. Kemudian ganti password juga bisa. Nah, pertama kita masukkan barang. Misalnya kita ingin memasukkan 3 barang. Nah, jadi barangnya itu di list berdasarkan jenis, nama, jumlah stoknya, sama harga. Dia jenisnya alat makan. Kemudian namanya piring. Kemudian kita stoknya 50. Harganya 10.000. Kemudian stok kedua lagi jumlah stoknya 20, harganya 5.000. Kemudian
mandi, sabun, stoknya ada 30, harganya 2.000. Nah, kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita sekarang sebagai pelanggan, sebagai pembeli. Nah, di pembeli ini sudah di list barang-barang yang sudah dimasukkan oleh staf di toko swalayannya. Misalnya kita ingin mengecek harga nih, sendok, harga sendok, maka akan keluar harganya 5.000. Nah, terus kita cek lagi harga lain. Misalnya tadi ada sabun. Nah, kemudian kita kan kita ingin beli sendok sama sabun aja. Nah, kemudian kita no karena kita nggak mau ngecek barang lagi. Kemudian kita masukkan 2 barang. Karena ingin beli 2 barang. Nah, kita ini masukkan nomor barang yang ingin dibeli. Nah, tadi kita ingin beli sendok sama sabun, itu nomor 1. Kita misalnya ingin beli 5 barang. Terus kita ingin beli sabun, masukkan misalnya kita ingin beli 3 aja. Nah, maka akan ditampilkan pembelian kita dan di total 2.000 kali 3, 6. Ya, 2.000 kali 6, 2.000 kali 3 itu 6, kemudian 5 kali 5, 25, totalnya 31.000, dan jumlah barangnya 8. Nah, kemudian kita juga, misalnya kita, kan tadi stoknya sudah berkurang, jadi kita ke bagian karyawan, kemudian kita list barangnya. Nah, di sini stoknya berkurang, karena sudah dibeli sama pelanggan tadi. Nah, kalau ingin menambahkan barang, misalnya kita ingin menambahkan sabun, kita tambah 3. Nah, kita list lagi, nah maka barang sudah ketambah. Nah, mungkin itu sih fitur dari project kami di Prof. Ya, tadi Mas Faisal ada yang mau ditambahkan? Ini satu kelompok ada Mas Ihya, ada Mas Mario Irawan sama Mas Faisal ya. Mas Faisal ada yang mau ditambahkan? Hadir nggak Mas Faisalnya? Hadir Bu. Oke, yuk. Atau saya yang bertanya, nanti Mas Faisal sama teman-teman yang lain menjawab ya. Saya konfirmasi ya. Ya. Ya, Mas Faisal harus jawab supaya ada nilainya ya. Oke. Ya. Ini tadi tuh unsur-unsur suatu datanya. Pertama adanya ini pakai konsep queue ya. Utamanya adalah ini basisnya adalah queue. Kemudian yang kedua antara searching sama sorting ini adalah pencarian ya. Iya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana. Buktikan bahwa implementasi algoritma, implementasi programnya memang basisnya adalah queue. Yuk, Mas Faisal. Nanti Mas Ihya sama Mas Mario menambahkan. Buktinya gitu. Buktinya bahwa programnya, tadi kan runningnya program sudah benar ya, fungsionalitasnya jalan seperti yang direncanakan. Nah, sekarang ini konsepnya queue loh. Yuk, tolong dibuktikan yuk. Ini pakainya queue. Atau saya balik aja pertanyaannya. Mengapa kok queue? Ya, yuk Mas Ihya, Mas Faisal. Mungkin kalau saya tambahkan kenapa queue ya, Prof ya. Jadi itu kan saya tuh ingin, jadi tuh swalayannya beda gitu. Kan auto buy gitu kan, pakai aplikasi. Nah, jadi nanti tuh ada robot gitu kan. Nah, nanti yang barang dibeli itu dia tuh ngantri gitu loh, Prof. Jadi misal barang pertama nanti jalan gitu.
ke apa ke output gitu kan. Nah itu nanti ngantri di situ barangnya, barang pertama, barang kedua gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya terasa manfaatnya jika apa? Terasa manfaatnya jika ada data tentang kadaluarsa. Sehingga Iya oh, itu ya. iya, betul sih bro. Sehingga kalau konsumtif ya, kalau barang-barang yang konsumtif yang memang itu dikonsumsi, itu maka ini Q ini akan terasa manfaatnya jika nantinya ada. Jadi gini, kita punya stok banyak, tetapi yang sistem ini akan mengeluarkan yang awal-awal, ya, yang awal-awal sehingga Iya. itu ya. Jadi ini nggak salah, tapi ini akan terasa manfaatnya ketika barang yang diperdagangkan itu mempunyai sensitivitas kadaluarsa. Kalau misalkan kosmetik atau sabun tuh ada kadaluarsanya juga, tetapi kan tidak se-urgent kalau konsumtif makanan, minuman gitu ya. Oke, yang berikutnya, kalau operasi-operasi Q itu kan khas ya. Nah, ini Iya. operasi-operasi Q yang diterapkan di sini apa aja? Yang jawab saya atau Eh, kelompok yang lain apa? Kalau harapannya supaya nilainya itu sama gitu ya, nilainya semuanya optimal, harapannya semuanya jawab. Kalau nanti Mungkin misalkan ya kan ada yang malu-malu begitu ya. Nah, nanti tugas temennya yang lain yang nambahin yuk. mungkin Mas Faisal kalau mau Saat mau jelasin operasi bilang. Q Ye. ini Ya. Mas digunakan Faisal. pada saat kan itu yang Mm, barang-barang itu dimasukkan. ya. Nah, barang-barang itu dimasukkan kepada si karyawannya itu Mm, di karyawan. Nah, saat barang-barang sudah masuk ke karyawan, lalu si pelanggan itu akan mengambil barang-barangnya itu. mm. Nah, itu pemilihannya menggunakan Q. Ya, ini mana tahu kalau misalkan lagi nambah gitu. Tadi ukurannya gede ya soalnya ya. Ukuran Q-nya ini berapa toh? Eh, Atau saya aturnya 10 sih. 10 10 sih ya? bro. Iya Nah, 10. diganti 3 aja. Oh iya. Jangan 3 aja ya. Oke. Sekarang yuk di entry. Di entry lebih dari 3, coba dia mau bilang gimana? Masukin. Dan saya list dulu ya Prof ya. Ya, ya. Itu yang maksimal 3 itu apa ya? Karena ini masih bisa nerima sampai berapa barang keempat masih masuk. Jadi masukin ini ya Hmm? harganya lebih dari 3 gitu ya Prof ya. Oh enggak, yang didefinisikan max sama dengan 3 itu, max itu apa Mas? Ini max 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 apa data yang di queue-nya itu. Pas masukin pembeliannya itu. Oke, oke. Jadi orang itu kalau beli maksimal 3 item gitu? Iya, tadi saya atur 10 maksimal 10 apa Oke, sekarang kapasitas. yuk buktikan bahwa yang 3 itu jalan. Kalau misalkan lebih dari 3, dia akan warning gimana? Dia akan ngasih notif gimana? Sebentar berarti.
Ya, nggak apa-apa. Jadi perlu Oh, ini Prof. Saya Max +1. iya. Ya, oke. Jadi perlu dicermati ya itu apa. Jadi jangan sampai nanti ada yang apa mubazir gitu ya. Oke. Yang Iya. pertama. Nah, yang berikutnya ya. eh, Terakhir deh. Ini pakainya array biasa atau struct of array? Pakai struct of array. Struct of array. Oke, yuk yang siapa ini Mas? Suara siapa tadi? Mas Faisal? Mas Faisal. Oke, yuk Mas Faisal. Ya. Oke, struct of array ini digunakan untuk mendefinisikan apa ya di program ini? Untuk mendefinisikan barang, Prof. Kenapa kok nggak array biasa aja ya? Karena kalau array biasa itu tidak membuatnya tidak ada beberapa komponen lagi di dalamnya. Oke, si pintar. Nah, jikalau ini mau dipakainya array biasa gitu, kira-kira butuh berapa array ya? Kalau array biasa ini kira-kira butuh Mencatat 7. Apa saja? Nama, jenis, harga, stok, keranjang, sisa, dan isi. Oke, dan harus dikaitkan ya. Iya. Jadi harus dikaitkan array yang ini ketemu array yang ini ketemu yang array yang ini untuk mendefinisikan sebuah objek gitu ya. Jadi aduh betapa repotnya ya. Oke, sehingga ini oke. Yang terakhir saya pengen dengar suaranya Mas Mario. Oke. Ya. Nah, ini beneran terakhir deh. Nah, tadi kan sudah ditentukan ya studi kasusnya. Oke, sudah ditentukan studi kasusnya ini adalah pencatatan transaksi yang ada di swalayan gitu ya. Iya. Ini khususon untuk yang bukan makanan ya karena nggak akan nyatet ke daluarsa. Nah, bagaimana kita teman-teman ini sudah menentukan studi kasusnya, kemudian diterjemahkan. Bagaimana menerjemahkan jadi komponen-komponen? Oh, ini nanti diterapkan di basisnya Q. Oh, di dalam Q ini operasi-operasinya nggak akan semua dibuat, tetapi operasi ini. Oh, ini ada apa namanya? Ada 2 hak akses ya. Yang satu dia sebagai Ada pelanggan sama dan karyawan. Nah itu gimana cara menerjemahkan? Bagaimana cara menerjemahkan kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional itu kan end user ya. Kemudian teman-teman ini sebagai jago coding gitu ya. Bagaimana menerjemahkan itu jadi seperti ini kan tidak tiba-tiba jatuh dari langit ya. Ini tidak tiba-tiba langsung ngalir aja di tangan gitu ya. Nah, gimana caranya teman-teman? Itu terakhir itu. Dalam waktu singkat programnya bagus. Kalau diberi waktu yang lebih longgar, saya yakin lebih bagus lagi. Nah, yang saya tanyakan adalah di balik ini, gimana kok akhirnya tersusun programnya seperti ini? Ada studi kasus, ibaratnya misalnya studi kasusnya dari dosennya, studi kasusnya dari asistennya. Nah, bagaimana menerjemahkannya jadi seperti ini? Maksudnya itu ini asal studi kasusnya dari mana gitu, Bro? Oh, bukan. Udah studi kasusnya udah bagus. Nah, dari adanya studi kasus kemudian diterjemahkan jadi program itu loh. Oh. Diterjemahkan jadi gini. Diterjemahkan jadi oke, ini nanti basisnya Q. Kenapa kok Q? Oke, ini nanti akan butuh variabel indeksnya ini. Indeksnya itu apa? Ini butuh variabel struct ini untuk apa gitu. Ini nanti akan ada operasi gini. Operasi gini itu karena menindaklanjuti fungsionalitas atau fitur yang mana gitu. Nah, itu gimana cara menerjemahkan itu? Ya boleh saya jelaskan dikit ya? Iya, boleh. Jadi itu misalnya Q ya. Kenapa harus pakai Q? Karena kalau gambaran saya itu swalayannya pingin kan otomatis gitu kan. Maksudnya pelanggannya itu jadi dia cuma tinggal interaksi sama monitor gitu. Kemudian nanti di belakangnya di dalam swalayannya itu nanti kayak apa sih namanya tuh kalau barang jalan gitu tuh. Ya. Itu kan itu barangnya nanti otomatis ngantri. datang gitu. Ya, itu nanti ngantri gitu, Prof. Nah, saya kepikiran menggunakan queue gitu. Terus jadi by request ya? Iya. Oke. Terus kalau menggunakan ini kan ada sorting juga. Jadi
kenapa kelompok kami pakai sorting itu, Sorting jadi apa itu sorting? Sorting ini jadi sorting tadi. Jadi itu biar karyawannya itu bisa melihat. Jadi ini disorting dari yang terkecil sama yang terbesar stoknya Oke, itu. ya, Jadi ya. bisa menambahkan gitu. Oke, tadi ada pencarian, ada pengurutan ya. Nah, Ya. itu bagus konsepnya. Kalau antara ada masalah di dunia nyata dan teman-teman sebagai orang engineer itu gimana menerjemahkan. Nah, itu bagus ya kalau itu diutarakan. Jadi tidak ada studi kasus tiba-tiba jebret running program gitu ya. Ya. Iya. Nah, itu sedekah ilmunya kurang ini. Nah, terus satu lagi yang belum terasa tadi cita-cita mulianya itu bagus loh. Ya, walaupun tidak antri secara fisik, tetapi secara logik, secara digital dia antri benar. Nah, itu yang diilustrasi soalnya tadi, diilustrasi apa running programnya tadi, demo programnya tadi belum tereksplorasi. Nah, bagus kalau misalnya tetap aja running programnya seperti ini, tapi tambahkan unsur-unsur. Jadi ini kalau pengembangan berikutnya itu supaya ada gambaran, oh ternyata dia kreatif loh, inovasinya bagus gitu. Tetapi pada saat ini memang simulasinya seperti ini dulu. Begitu teman-teman? Iya gitu, Bro. Oke ya, final project ini digunakan untuk menggantikan tugas akhir ya, ujian akhir. Ya, jadi yang sudah presentasi final project itu saya anggap sudah mengikuti UAS. Oke? Ya, terima kasih, Bro. Oke, sami-sami. Nah, misalkan nanti ya, misalkan kalau teman-teman yang merasa kurang optimal gitu presentasinya bisa ya, bisa membuat video untuk menjelaskan ini. Ya, misalkan ya, saya kan tentu saja tidak serta-merta, oh Mas Mario sama Mas Faisal itu sebenarnya kontribusinya banyak ketika menyelesaikan final project ini. Tetapi memang Mas Mario sama Mas Faisal itu tidak seberani Mas Iya kalau ngomong. Nah, oleh karena itu saya memberikan kesempatan untuk Mas Mario sama Mas Faisal untuk menjelaskan ulang. Ya, menjelaskan ulang gitu pakai video kah gitu ya. Syukur-syukur menambahi apa yang tadi saya berikan masukan. Nah, itu kemudian digunakan untuk memperbaiki nilai presentasi final project. Begitu Mas Mario sama Mas Faisal? Iya, Bro. Oke. Baik, Bro. Ya, oke, terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Nah, sekarang Mas Ihya, Mas Mario, sama Mas Faisal itu nanti saya minta memberikan apresiasi untuk teman yang berikutnya akan presentasi ya. Apresiasi itu bentuknya adalah pertanyaan, bentuknya adalah ngasih saran gitu ya. Oke, Baik, Bro. ini bisa di stop share. Kita lanjut ke kelompok kedua. Ini kelompoknya siapa ya? Mas Alifil. Ya, saya satu kelompok sama Mas Dwi Andika. Oke. Saya share screen ya, Bu. Oke. Udah kelihatan, Ya, Prof? sudah. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini final project struktur data kelompok kami. Dari ketuanya itu Mas Dwi Andika Haji Pamungkas dan saya Livel Faris Fatin. Oke, project kita itu adalah programnya itu pencatat jejak secara manual gitu. Jadi ini konsepnya itu seperti Google Map ya, cuma lebih ke arah manual gitu loh. Jadi kita inputnya satu-satu gitu. Jadi ibarat kayak buat nyatet jejak aja gitulah. Next, fitur yang dimiliki. Kita bisa mencatat dan menghapus jejak sekaligus. Terus melihat riwayat jejak yang telah dimasukkan. Terus untuk menampilkan jejak untuk pulang gitu. Jadi kalau kita udah ke satu tujuan yang udah dituju, terus kita lihat lagi alamat. Apa tuh jejaknya kita kemana aja biar nggak nyasar gitu. Oke, next. Materi yang kita pakai itu struct of array, array of struct, dan stack. Dan untuk programnya, silakan Mas Dwi Andika untuk menjelaskan.
muncul belum share screen? Ya, sudah. Oh, ya. Oke, jadi programnya saya langsung run dulu aja. Bentar. Nah, jadi programnya kayak gini menunya. Jadi menu pertama yaitu untuk menambahkan jejak, yang kedua untuk menghapus, kemudian menampilkan riwayat, kemudian menampilkan jalan untuk pulang, terus membersihkan semua jejak yang disimpan, terus yang terakhir menu untuk keluar. Jadi yang pertama itu menu untuk menampilkan jejak itu cara kerjanya kita tekan angka 1, terus sekarang kita masukkan berapa jejak yang ingin dimasukkan. Misalnya ini saya ada kayak peta gini, misal ke utara 200 meter. Berarti misalnya petanya gini, berarti kan ada 5 jejak kan, 5 langkah gitu. Nah, berarti kita di sini masukkan 5. Terus ini tinggal dimasukin. Jadi ini kan dari sini ke utara 200 meter. Berarti ini 200. Kemudian ke timur 200, kemudian ke utara 200, oke, 200, kemudian 200. Kemudian ke barat 100 meter, kemudian ke utara 100 meter. Oke. Terus kalau mau lihat jejak yang tadi, bisa ke menu nomor 3. Terus ini ada urutan jejaknya dari yang baru saja kita masukkan sampai yang awal kita masukkan. Jadi urut gitu, dari yang terbaru sampai terlama. Terus kalau mau ke menu utama tinggal tekan tombol apapun. Nah, terus misalnya kalau kita mau berangkat, misalnya udah sampai gitu kan. Terus kita mau pulang. Nah, kita bisa pakai yang ini, tampilkan langkah untuk pulang. Nah, terus ini ada jejak-jejaknya yang perlu kita ikuti. Jadi kan kita sekarang posisinya sudah di sini. Kan sudah sampai yang ceritanya. Terus mau pulang. Jadi kalau mau pulang kita tinggal ikutin. Jadi ke selatan 100 meter, timur 100 meter, dan seterusnya sampai nanti sampai ke tujuan. Nah, misalnya kita mau ngikutin pakai secara real time. Nah, misalnya kita ini yang nomor 1 udah sampai. Nah, kita bisa tekan tombol X untuk ngapus yang ini. Nah, gitu. Terus misalnya yang ini kita udah selesai, kita bisa tekan tombol X. Terus lanjut, nanti sampai. Nah, kalau udah selesai nanti bakal ada tulisan tidak ada jejak. Kemudian misalnya kita nambahin 4 jejak gitu. Misalnya kepala 100. Terus misalnya kita mau menghapus jejak, kita bisa ngapus sekaligus. Jadi misal mau 2 atau 3 jejak sekaligus. Misal kita mau ngapus 2, kita masukin 2. Nah, di sini bakal muncul informasinya. Jadi ini sebelum dihapus, kemudian ini setelah dihapus. Nah, yang dihapus tuh ini 2 ini. Terus catatannya setelah dihapus yang tersisa cuma 2 ini. Ya. Terus menu utama, nah, terus yang belum berarti ini ya, bersihkan riwayat jejak. Jadi tinggal kita tekan angka 5. Nah, ini sebelum dihapus, terus setelah dihapus nih, jadi tidak ada jejak sama sekali. Jadi yang terakhir yaitu buat keluar ya, tekan tombol 6 terus keluar. Nah, jadi kurang lebih gitu programnya, Prof. Ya. Oke, idenya bagus ya. Idenya keren. Ya, seperti yang tadi sudah saya tugasi kelompoknya Mas Ihya, Mas Maria sama Mas Faisal, saya minta apresiasinya. Kasih tanggapan dong. Itu tanggapannya tambahan komentar atau gimana, Prof? Jadi apresiasi itu menunjukkan bahwa kita itu menyimak dari awal sehingga bisa ngasih saran, bisa ngasih pertanyaan atau bisa ngasih konfirmasi gitu. Ini kalau misalnya kan kita baru setengah jalan nih. Terus kalau misalnya
kita mau, kan tadi cuma balik setengah, terus kita balik lagi gitu, apa tuh, jalan ke jalan yang, jadi kan misalnya nih dari awal nih, coba tadi petanya Mas Andika coba. Mapungan yang di paint itu. Tes. Sorry, ini jaringannya. Nah, ini kan misalnya kita ke utara 200 meter, terus ke timur 200 meter. Nah, sampai ke tujuan tuh kan. Nah, habis itu kan kita mau balik. Balik. Nah, kita baliknya cuman setengah nih, misalnya cuman sampai yang 200 meter yang di tengah. Nah, habis itu ini jejaknya yang sebelumnya nih 100 meter itu langsung terhapus atau gimana? Coba diulangi, coba. Jadi kan ini misalnya kita ke utara 200 meter, Ya, terus ke timur 200 meter, ya, utara 200 meter, barat 100 meter, sama utara 100 meter nih. ya, Dan terus kita balik kan ke selatan 100 meter, ya. terus ke timur 100 meter, terus ke selatan 200 meter. Nah, kan sampai sini misalnya. Terus kita mau balik lagi, enggak balik lagi. Nah, ini jejak 100 meternya itu otomatis kehilang gitu. Ya, tergantung mau dihilangin atau enggak, kan tadi kan bisa dihilangin, bisa enggak. Jadi Jadi kayak bisa ngeliat usernya riwayat berarti gitu ya? loh. ya, Oh, Jadi tergantung. biar tahu kita kemana aja gitu. Ya. ya kalau misalnya balik lagi ke tujuan semula gitu, Nah, tinggal ditambahkan ya? ya kan misalnya kalau tadi riwayatnya belum dihapus, berarti bisa kita cek load historinya sini. Oh iya. Jadi tergantung apa udah dihapus atau belum. Kalau misalnya udah dihapus ya nggak bisa. Kalau belum dihapus ya masih bisa dilihat. Oh iya sih. mungkin itu sih dari aku. Konfirmasi ya. Ya, yang berikutnya, kalau konteks riwayat di sini tuh dari mana sampai mana yang dikatakan riwayat itu? Dari awal titik perjalanan sampai akhir tujuan. Oke. Nah, kalau jadi satu paket ya, misalkan dari kos mau ke kampus gitu ya? Ya. Oke. Ini bisa nyimpen berapa riwayat? Dari kos sampai kampus. Kemudian dari kampus sampai JIH. Misalnya dari JIH sampai toko buku. Dari toko buku sampai ke pasar swalayan gitu. Ya. Nah, ini bisa nampung berapa riwayat? Sekarang sih cuma bisa satu sih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi saat ini hanya bisa satu ya. Iya. Nah, riwayat itu akan sangat bermanfaat ketika dicatat juga bahwa riwayat itu disimpan. dimulainya dari mana. Oh ya. Maksudnya dimulai dari mana itu gimana? Gini misalkan itu tadi rutenya itu dengan posisi kita menggunakan aplikasi ini mulai dari mana? Ya dari tempat penggunanya itu berdiri. Jadi itu bagus kalau itu tuh dicatat ya dari mananya ya? Itu dicatatnya dalam bentuk apa, Bu? Kira-kira? Ya itu tadi. Kalau ini kan masih titik. Oke, aku sudah jalan sekian meter. Nah, apa iya misalnya Mas Alif itu ingat tadi itu jalannya tuh mulainya dari mana ya? Iya. Nanti kalau di tengah jalan ada yang ngajak ngobrol misalkan dan lain sebagainya. Iya. Jadi cuma buat kalau penentu koordinatnya tercatat itu awalnya bagus ya. Iya. Paham, Bu. Oke. Ya, jadi nanti oke. Jadi ini kan kayak panduan sederhana gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada tambahan-tambahan data yang bisa lebih melengkapi itu kan bagus. Ya, itu saya sangat apresiasi idenya gitu ya. Idenya sederhana tapi bantu gitu. Mungkin nggak banyak yang kepikiran unik gitu idenya. Yang berikutnya stack tadi itu gunanya untuk menghapus jejak ya. Iya. Yang dihapus adalah yang paling mana? Paling baru.
Paling baru ya. Iya. Oke. Jadi konsepnya adalah yang terakhir tercatat itulah yang pertama akan dihapus ya. Iya. Oke. Mas Dwi itu yang mana toh? Eh, ya saya Bu. Ini Oh, nggak iya. bisa open cam soalnya komputer saya nggak ada webcamnya. Aduh. Oh, ya, ya. Yang berikutnya nih, jejak yang terhapus tadi tertampil ya? Iya, Heeh. tapi Ya, cuma di menu saat menghapusnya. ora apa-apa. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menginformasikan riwayat yang sudah dihapus tadi Eh, menginformasikannya itu dalam bentuk apa kira-kira, Bu? dalam bentuk lihat skrip programnya. Oh, Skrip programnya tuh kayak apa gitu. oh Jadi skripnya sebelum ya, ya. sebelum dihapus tuh Ya, ya, ini kayak anu gini sih. pertanyaan jebakan sih. Saya cuma pengen tahu gitu. Ini beneran codingan sendiri atau bukan? Ya. Codingan sendiri. Oke. Jadi Hmm. nih sambil running aja ya. Yes. Misal masukin 5. Misal gini. Nah, Oke. kalau mau saat ngapus, jadi Mm-mm. kan ini dari menu utamanya. Nah, Yes. terus ini navigasinya pakai switch case. Mm-mm. Jika kita tekan angka 2, nanti bakal memanggil fungsi show pop menu. Nah, Coba. show pop menu ini Mm-mm. isinya menu saat kita menekan angka 2 tadi. Jadi pertama bakal ditanyain banyaknya riwayat yang ingin dihapus. Jadi misalnya tadi kan tadi kan kita masukin 5, misal mau masukin misal mau ngapus 3 gitu. Berarti input angka 3 nanti bakal disimpan di variabel input. Ini jalan. Jadi itu setelah kita enter, nah ini bakal dicek dulu inputnya tadi melebihin banyaknya elemen di dalam stacknya itu atau enggak. Kalau misalnya lebih, nanti dia bakal muncul pesan tidak dapat menghapus bla bla bla. Nah, terus kalau misalnya bisa, nanti dia bakal munculin data stacknya secara lengkap sebelum dihapus. Nah, ini dia pakai metode di struct stacknya itu. Terus kemudian pas kita mau ngapus datanya, kita bikin apa sih namanya? Temporary ya. Ya, temporary buat nyimpen. Sementara. Jadi kan ini kan Oke. stacknya itu dia nyimpen datanya pakai struct. Jadi istilahnya struct of array of struct sih hitungannya. Ya, ya. Nah, Jadi seolah-olah gitu. kayak ada stack bayangan ya. Iya, ya, Oke, yang digunakan untuk menduplikat. Oke, sip, pinter. ya, Oke, ya. terakhir nih. Itu ada gini. Langkah kita itu kan nggak bisa dikendalikan ya. Maksudnya nanti akan sekian meter ke X, sekian meter ke Y, yang dicontohkan tadi ada 5 langkah. Ya. Oke. Nanti bisa tak terhingga langkah nggak? Bisa kalau misalnya ini Nah, arahnya itu dibikin di mana? Di max itu? Max 100 itu? ini ya statis Ibu. Oke, ini nanti berarti yang akan tercatat adalah 100 langkah Ya, dalam maksimal 100 langkah. Oke, sip. Oke, pintar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini sudah berarti, Bu? Ya, sudah. Nah, Ya. sekarang saya minta tolong ya Mas Alif sama Mas Dwi untuk bisa memberikan apresiasi untuk kelompok yang ketiga. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Yeah. Jadi ya, sekian saja dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kelompok 3, kelompoknya Mas Erlangga kah? Iya, Bro. Sebentar, Bro. Oke. Lagi PowerPoint. Iya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah project final project kami. Judul final project kami yaitu program pendataan korban COVID-19. Ya. Jadi anggotanya adalah M. Raffi Rizky Jawahari, Erlangga Maheswara, dan saya Muhammad Breko Sarjainingrat. Langsung next. Jadi tujuan kami membuat final project ini yaitu untuk memudahkan setiap daerah untuk mengatur data korban COVID-19 pada daerah tersebut. Next, Mas R. Jadi kita ada fiturnya ada 3, yaitu untuk menginput nama daerah dan jumlah korban, terus menyortir jumlah korban dari yang terkecil maupun yang terbesar menggunakan selection sort, juga mencari data melalui nama daerah menggunakan sequential searching. Jadi materi yang digunakan itu ada 3. Yang pertama strat, yang kedua searching, yang ketiga sorting. Jadi kami ingin menunjukkan codingnya sedikit-sedikit. Ya. Jadi yang pertama ini struct informasi itu untuk berfungsi mengumpulkan string daerah dan korban. Terus yang struct COVID stack itu untuk berfungsi membuat wadah untuk menampung informasi sebanyak 50. Terus yang void empty di line ke-20 berfungsi untuk mengosongkan data yang ada di program. Terus yang boolean is full untuk memberitahu komputer bahwa wadah dalam keadaan penuh atau tidak. Terus bool is empty memberitahu komputer bahwa wadah dalam keadaan kosong atau tidak. Next. Terus ini adalah algoritma sortingnya menggunakan selection sort. Jadi untuk mengurutkan dari data dari yang terkecil ke terbesar. Next lagi, Mas R. Nah ini yang sama kayak tadi selection sort, cuma ini kebalikannya dari yang terbesar ke yang terendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Erlangga. Oh ya, yang selanjutnya itu search di daerah ya. Jadi berfungsi untuk mencari nama daerah yang kita inputkan. Terus yang void push ini untuk berfungsi untuk menambahkan nama daerah lah, atau menginputkan ke dalam wadah, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya void show input menu berfungsi untuk menampilkan pesan lah, bukan pesan sih sebenarnya. Jatuhnya kayak input menunya lah. Jadi nanti bisa menampilkan menginputkan nama daerah, jumlah korban, dan memasukkan data lagi atau enggak, kurang lebih seperti itu. Terus yang selanjutnya show menu kembali itu menampilkan pesan ketika misalnya apakah kita mau kembali ke menu utama ataukah tetap masih mau melanjutkan. Terus yang selanjutnya show short terendah ini berfungsi untuk menampilkan hasil sorting. Jadi setelah tadi di sorting, nanti kalau misalnya kita memanggil program yang sorting yang terendah, nah makanya itu nanti akan muncul dari yang terendah. Nah, kalau ini sama kayak tadi, bedanya kebalikannya, ini yang dipanggil dari yang tertinggi. Terus void show bersihkan data berfungsi untuk membersihkan data. Jadi kalau misalnya kita udah memang mau menghapus data tadi, jadi bisa langsung dihapus. Nah, untuk void show cari data itu berfungsi untuk menampilkan ya data yang ada di dalam wadah lah, bisa dibilang kurang lebih seperti itu. Nah, yang ini menampilkan pesan atau pilihan pesan lah. Jadi kalau misalnya kita ingin ketika kita sudah keluar dari program menu tersebut, maka akan muncul pesan seperti ini, Anda telah berhasil keluar dari program. Nah, kalau start menu ini nanti menampilkan pilihan yang akan user pilih. Jadi kita menggunakan switch case, jadi nanti pilihannya bisa kembali ke tempat yang tadi. Jadi kayak show input menu, show short terendah, dan seterusnya. Oke, untuk codingnya Mas Raffi, silahkan. Ya, share dulu ya, bentar. Sudah gini belum ya? Ya, sudah kelihatan.
Jadi langsung kita run saja. Bentar kok sedih jalan ini. Oh, udah. Jadi ini program pendataan COVID-19. Jadi yang pertama menunya ada input data, terus sortir dari jumlah terendah, sortir dari jumlah tertinggi, terus bersihkan data atau menghapus semua data yang sudah kita input. Terus mencari data yang sudah kita input, lalu menu keluar. Kita mulai dari yang pertama, input data ya. Input data, jadi kita masukkan nama daerah, misalkan Bali, masukkan jumlah korban 100, misalkan. Kemudian apakah Anda ingin memasukkan data lagi, kita tekan Y kalau ingin memasukkan, kalau tidak kita tekan N. Kita kali ini ingin memasukkan data lagi ya. Terus daerah yang kedua misalkan Jakarta, misalkan. Kita masukkan 200. Kita masukkan lagi ya. Y. Habis itu yang ketiga Madura. Masukkan jumlah korban misalkan 500. Kemudian masukkan lagi Surabaya, masukkan nama daerah Surabaya, terus jumlah korban misalkan 400. Oke, sudah cukup 4 saja mungkin ya. Terus ya, maaf. Terus yang kedua sortir dari jumlah terendah. Kita sortir, maaf. Jadi dari yang nilai terkecil tadi ya Bali 100, kemudian Jakarta 200, Surabaya 400, kemudian Madura 500. Kita tekan tombol apa saja untuk kembali. Kemudian sortir dari jumlah tertinggi. Maka akan tersortir dari jumlah korban yang paling tinggi. Kemudian kita cari data dulu. Cari data, misalkan kita cari Madura. Maka akan keluar data jumlah korban yang ada di Madura. Habis itu kita mencoba untuk menghapus data. Maka pesan data korban COVID-19 telah dihapus, keluar. Kemudian yang terakhir keluar. Kurang lebih seperti itu sih, Prof. Emma. Ya, oke. Mas Alifil sama Mas Dwi Andika, saya minta apresiasinya. Ya, saya mungkin sedikit saran aja kali ya buat kelompok Mas Erlangga. Itu kalau bisa sih pas diinputkan data COVID, mungkin kalian bisa masukin kayak data balita, anak-anak atau apa gitu yang kena COVID, lansia gitu. Jadi nanti biar bisa ditampilkan datanya tuh lebih enak gitu. Nanti misal lansia tuh dapat vaksin duluan, terus yang balita tuh dirawat duluan masuknya. Terus kalau bisa juga ada tambahan kayak gejalanya ringan, tinggi, sedang atau berat gitu. Jadi biar bisa urutin kan, karena rumah sakit sekarang udah pada penuh kan, jadi yang gejala ringan tuh pada taruh rumah semua, terus kalau yang gejala berat tuh langsung rumah sakit gitu sih. Gitu aja sih sarannya. Oke. Ya, Baik, Mas. pendataannya bisa diperinci lagi begitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas. Oke. Mas Dwi Andika? Ya, saya sih kurang lebih sama sih, Bu. Oke. Ya, oke. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan, mungkin dari kelompok ini sendiri, Mas Erlangga, Mas Bre, sama Mas Raffi. Sebenarnya hal-hal apa saja ya yang sudah tahu sih sejak awal ini akan bakalan lebih baik lagi gitu ya, lebih bermanfaat lagi, tetapi karena baru kemarin siang ya Mas Erlangga itu saya colek, Mas besok presentasi ya. Iya, Prof. Kemarin Oke, ini siang. dalam waktu singkat. Nah, kalau misalkan masih punya keluangan waktu, nah ini tuh sebenarnya kalau idealisme sendiri di kelompok Mas Erlangga, Mas Bre, sama Mas Raffi, hal-hal apa saja ya yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan? Belum saya konfirmasi.
Jadi misalkan ada tambahan ya bisa inputannya ditambahin lagi tuh, bukan cuma Contohnya apa? jumlah korban. Ya. Terus bisa ya kayak tadi itu apa namanya parah atau tidak gejalanya, terus kayak dibedakan antara balita yang lansia seperti itu. Ya ditambahin lah inputannya, bukan korban dua. Kalau misalkan cuman jumlah korban aja kan kayaknya kurang lengkap ya. Itu sih. Jikalau itu akhirnya ditindaklanjuti, dampaknya untuk program ini apa? Yang jelas yang akan ada tambahan itu tambahan di bagian apanya? Mungkin di bagian yang tadi itu Prof, yang jadi inputnya untuk umur, jadi misal balita atau lansia gitu. Terus yang kedua sama gejalanya itu sih. Mungkin yang bisa ditambahin. Oke, deklarasi variabelnya nambah ya? Iya, Prof. Oke, deklarasinya nambah. Oke, yang berikutnya, yang tadi saya tunggu-tunggu nih. Ini stack. Sebenarnya iya sih, mirip sih, Prof. Ini mirip ya, jujur ya. Kalau mau bilang ini stack, emang operasi prinsip-prinsip stacknya diterapkan di mana? Kan belum ada tuh. Jikalau gitu ya, karena pilihannya kan hanya stack atau queue gitu ya. Nah, kalau misalkan nih, kalau ini mau dikembangkan berbasis stack atau ini dikembangkan dengan konsep queue, nah akan nambah apa? Supaya operasi-operasi dasar stack atau operasi-operasi dasarnya queue itu bisa dimanfaatkan di fungsionalitas ini. Nah, kira-kira nanti mau mengadakan fungsionalitas apa? Mungkin tadi kan kalau misalnya stack itu ada popnya kan, Prof. Ini nggak ada. Ya, Jadi ini cuman push. Ya, nah nanti ini kan nambah. Nah, nanti di kehidupan nyata ada menghapus pencatatan gitu atau gimana? Iya, kalau misalnya datanya berkurang atau misalnya korbannya sembuh atau beberapa ya daerahnya pokoknya menurun gitulah, Prof. Nanti bisa dihapus atau diinputkan ulang gitu. Oke, jadi nanti bisa untuk diterapkan prinsip menghapus atau kayak menghidden data itu. Oke, sip, pintar. Nah, ini ada beberapa yang ingin saya konfirmasi ya. Oke. Jadi terkonfirm lah ini kelompoknya paham terkait dengan yang dikerjakan ya. Nah, yang tadi ya ini jujur ini emang stack nggak juga gitu ya. Ternyata terkonfirmasi. Nah, ini tadi ya penggolongan ya. Jadi yang saya ini kalau misalkan mau diperdetail lagi misalkan daerah gitu. Daerah yang dimaksud itu setingkat apa gitu ya. Setingkat provinsi kah gitu. Mungkin akan jauh lebih manfaat kalau setingkat kabupaten ya. Karena apa? Nanti harapannya kalau misalkan ini nanti akan terdata sesungguhnya, nanti tuh program ini akan bisa memberikan label merah gitu atau kuning atau apa gitu, label-label warna gitu ya. Itu bagus itu. Jadi program ini tidak sekedar data saja, tetapi program ini nanti akan kayak semacam menseleksi gitu ya. Jika ring nilainya, ring value-nya sekian sampai sekian, maka Nina akan dikasih kayak warning gitu. Nah, bagus itu. Jadi kalau misalkan daerahnya diturunkan, jadi misalnya kalau Jakarta gitu ya, misalnya mau ngentri data mana Jakarta mana. Nah, nanti program ini akan ngeluarin gitu ya, itu keren itu. Nah, kemudian tadi sudah menampilkan yang tertinggi, yang terendah. Nah, waduh, se-Indonesia tuh banyak sekali. Saya hanya ingin melihat 10 yang tertinggi saja. Jadi dari tertinggi nomor 1 sampai tertinggi yang nomor 10. Saya mau minta 5 terendah aja. Dari yang terendah pertama sampai terendah yang kelima. Nah, itu bagus itu. Jadi jadi data yang masuk dengan informasi yang ditampilkan tidak sama persis. Kalau sama persis itu hanya semacam kita mencatat yang sudah ada, hasil catatannya ditampilkan, kan nggak keren tuh. Nah, terkadang nggak semua yang kita tampilkan tuh dibutuhkan loh. Yang dibutuhkan ya hanya yang sesuai dengan yang dicari saja. Nah, itu menurut saya bukan hal yang sulit ya bagi kelompoknya Mas Erlangga, Mas Bre, sama Mas Raffi ya. Jadi jangan semuanya ditampilkan, tetapi semuanya ditampilkan tuh matanya pedes ngelihatnya ya. Jadi oke itu. Nah, kemudian ini konteks korban di sini tuh maksudnya apa?
Nah, konteksnya yang terkena, Prof. Jadi kalau misalnya di swab positif, jadi kan sekarang kan 2 kali kan, jadi kayak ginus terus baru swab. Nah, kalau misalnya setelah baru benar sudah positif, beneran positif, baru di inputkan gitu, Prof. Kurang lebih oke. seperti itu. Nah, tetapi tidak semua orang itu memaknai konteks korban di sini sama dengan yang dimaksud Mas Erlangga. Mas Erlangga ternyata korban tuh terkonfirm positif. Oh, ternyata korban tuh sampai meninggal juga. Nah, itu bagus ya, Mas. Jadi kalau itu misalnya tadi dirinci ya, tadi kan ada masukan tuh, dirinci by usia misalkan, dirinci by gender misalkan ya, dirinci dia statusnya sudah vaksin atau belum, sudah vaksin yang keberapa. Sama juga dirinci. Jadi dia OTG kah gitu ya. Dia harus mondok kah misalkan kalau dikaitkan dengan jumlah bed yang semakin berkurang, jumlah oksigen yang semakin susah didapatkan misalkan ya, sama yang sembuh. Kalau harapan saya gini loh, kelompok ini kan keahlian codingnya luar biasa ya. Kalau harapan saya itu tidak hanya sekedar di-input, ditampilkan, tapi gini, kalau ditambahkan data waktu. Kalau ditambahkan data waktu, kalau ini kan selamanya tuh dikatakan Madura tinggi gitu, dikatakan Jakarta tinggi, tetapi kalau ada data waktu, oh ternyata ketika di entry hari ini sekian, di entry hari ini sekian misalkan loh, maka akan yang ditampilkan oleh program ini adalah tren. Oh, ternyata yang sembuh nambah gitu misalkan. Oh, ternyata yang terkonfirmasi nambah misalkan. Oh, yang terkonfirmasi itu usianya balita atau lansia. Nah, itu bagus itu. Nah, ini kalau kita bicara kebermanfaatan ya. Jadi idenya bagus. Idenya itu update karena sekarang kita kayak gini karena pandemi gitu kan. Dan pasti banyak sekali kontribusi yang diharapkan bisa membantu permasalahan pandemi ini. Nah, itu ya kalau misalkan ini dijadikan skripsi ya. Kalau ini dijadikan skripsi adalah kalau program ini bisa memberikan informasi pelabelan zona misalkan, bisa menampilkan tren. Kalau misalkan ini nanti ada database-nya gitu ya, bisa mengcover data yang banyak, dia nanti akan bisa mengeluarkan misalkan tren gitu. Oh, dari waktu ke waktu itu misalkan Sleman gimana nih, masih merah atau enggak gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti membantu, kalau kita mau ini kan rencananya mau blended ya, jadi mau bauran. Ada yang sebagian ketemu dosennya langsung di kelas, ada sebagian mahasiswa yang memang online gitu. Nah, akhirnya keputusannya, ya ini jadi ketemu langsung atau enggak. Nah, ini misalnya programnya akan bisa memberikan salah satu sarana untuk mengambil keputusan. Kalau ternyata potretnya itu trennya masih naik terus, ya jangan ketemuan dulu misalkan. Begitu ya. Oke, keren ini. Sip. Terima kasih, Prof. Oke, sami-sami. Yang berikutnya siapa, Mas Erlangga, yang akan presentasi hari ini? Kayaknya cuma 3 aja deh, Cuma Prof. 3 ini ya. Nah, ini Mas Erlangga kan ketuanya ya? Iya, sebenarnya Nanang tapi nggak apa-apa Bahasa kalau ketuanya saya. ya, karena ini kayaknya enak gitu kalau rembukan sama Mas Erlangga tuh cek 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 gitu. Nah, Mas Erlangga, ini ya UAS-nya itu saya ambil dari final project aja ya, jadi nggak usah ada penugasan lagi gitu ya. Oke, Prof. Siap. Oke, nah kemudian ini kan baru 3 kelompok. 3 kelompok ini baru 8 mahasiswa. Nah, berarti Iya. masih ada sekian mahasiswa yang saya minta bantuannya Mas Erlangga untuk bisa menjadwalkan. Kan tinggal minggu depan. Tetapi kok saya rasa minggu depan tuh nggak selesai gitu. Nah, oleh karena itu saya nambah jam lagi ya. Besok hari Jumat Mas Erlangga. Ini untuk khusus yang presentasi aja ya, Prof, berarti? Yang Oke, siap. presentasi aja. Ya, jadi kalau saya lihat kemarin, minggu depan ternyata uyu-uyuan gitu. Kayaknya kok saya nggak mau kalau cuma formalitas eman-eman gitu. Kalau formalitas orang mahasiswanya udah pusing ngerjainnya kok presentasinya cuma formalitas kan eman-eman. Jadi harapan saya nambah waktu Jumat pagi. Nanti yang join bagi yang akan presentasi saja. Jadi itu kemudian berarti tinggal besok Jumat sama besok minggu depan, besok Rabu.
Nah, bagi mahasiswa yang mungkin dirasa hari ini performanya belum baik, mungkin lagi nggak enak badan dan lain sebagainya gitu ya, belum siap gitu ya. Ini kan orang-orang hebat yang ditembak langsung bisa langsung presentasi. Nah, harapannya itu saya masih beri kesempatan lagi. Ini 4 SKS eman-eman gitu ya. Yuk, misalkan sekarang dijelaskan sendiri, syukur-syukur bisa menindaklanjuti tadi masukan dari saya. Kemudian nanti tinggal share aja ke Jabri, ke WA saya untuk link videonya. Begitu Mas Erlangga, Mas siapa aja ini ya? Ada Mas Raffi, ada Mas Faisal, ada Mas Alifil, ada Mas Erlangga, ada Mas Bre, ada Mas Dwi Andika, Mas Ihya, Mas Mario, Mas Yoldik. Oke. Begitu. Hari ini ya Mas Erlangga, saya minta konfirmasi jadwalnya ya. Siap, Prof. Maaf Prof, mau tanya Prof. Untuk hari Jumatnya tuh pagi jam berapa ya? Soalnya kita pagi juga ada Jam kelas berapa? juga. Jam berapa paginya? Ada kelas jam berapa Kalau kelas itu kalau sampai kelasnya jam 7. Oke, setelah jam 7 ada lagi nggak? Udah nggak ada lagi. Oke, jadi jam berapa? Jam 8.50 kita bisa ketemuan? Ya. Iya, Prof. Oke, masih ada kesempatan kalau bisa dioptimalkan ya teman-teman ya. Oke. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak udah sharing hasil kerja kerasnya dalam waktu singkat tapi luar biasa unik-unik gitu ya, kreatif gitu. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Makasih ya Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi